Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Izinkan saya Nisrina Marta Aulia dengan NIM 027 untuk menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Presentasi kali ini saya mengambil judul pengaruh konten dakwah TikTok terhadap kegiatan spiritual remaja. Nah, di sini saya memiliki latar belakang di mana menurut Wahyuni masa remaja adalah masa di mana mereka memiliki kecenderungan untuk ragu terhadap kaidah akhlak dan aturan agama. Keraguan yang dimiliki oleh para remaja akan menentukan mereka akan tunduk atau menentang peraturan yang ada, terutama dalam hal peraturan agama. Karena remaja adalah generasi penerus yang mewarisi ajaran agama Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek. Namun, yang dapat kita amati secara umum, remaja lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan handphone dibandingkan mengaji, berzikir, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Tajibu di sini dijelaskan bahwa era globalisasi ini merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan. Dalam era globalisasi ini berkembang berbagai macam teknologi, baik teknologi informasi, komunikasi maupun transportasi, dan itu terbuka untuk semua orang di dunia. Dapat kita ketahui bahwa dengan adanya globalisasi ini akan memberikan dampak positif maupun negatif terutama di kalangan remaja. Selain itu, pada era ini globalisasi juga membawa pengaruh besar bagi masyarakat termasuk dalam mengakses dan menerima informasi baru. Kemudian dijelaskan juga oleh Adnan dan kawan-kawan, salah satu media sosial yang akrab di kalangan remaja adalah media sosial TikTok. Media sosial TikTok tidak hanya berisi tentang konten yang berkaitan dengan hiburan, tetapi media sosial TikTok juga berisi tentang konten-konten edukasi, termasuk konten dakwah. Selain itu, media sosial TikTok itu juga salah satu media yang saat ini digunakan oleh para penggiat dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah. Nah, kemudian disampaikan juga oleh Ulfa dan Rahman bahwa misi TikTok itu adalah untuk merekam dan menyajikan kreativitas serta momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui ponsel. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa media sosial TikTok didominasi oleh anak-anak remaja karena mereka cenderung menyukai hal yang aneh, unik, dan penuh dengan kreativitas juga singkat. Dengan konten dakwah yang disampaikan di TikTok, harapannya para remaja dapat menangkap pesan dakwah yang disampaikan, tidak membosankan dan mudah dipahami. Nah, dengan adanya konten dakwah yang menarik dan tentunya mudah sekali diakses di aplikasi TikTok, harapannya konten-konten dakwah tersebut dapat mempengaruhi kegiatan spiritual remaja. Selain itu, media sosial TikTok juga didominasi oleh kalangan remaja. Para pendakwah muda juga memanfaatkan media sosial TikTok sebagai media dakwah mereka, sehingga mudah saja para remaja menikmati konten-konten dakwah yang dapat mempengaruhi kegiatannya terutama dalam hal keagamaan. Kemudian rumusan masalah yang saya buat di sini ada 2 rumusan masalah, di mana yang pertama adalah apa yang memengaruhi konten dakwah TikTok terhadap kegiatan spiritual remaja dan apa dampak positif dan negatif penggunaan media sosial TikTok terhadap kegiatan spiritual remaja. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konten dakwah TikTok terhadap kegiatan spiritual remaja dan juga menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan sosial TikTok terhadap kegiatan spiritual remaja. Kemudian manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu teoritis dan praktis, di mana memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pengguna media sosial dengan kegiatan spiritual dan ibadah, serta meningkatkan kesadaran tentang pengaruh media sosial terhadap kehidupan keagamaan mereka. Kemudian praktisnya memberikan kontribusi pada kajian dakwah di era digital dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai-nilai dakwah, serta memberikan perspektif baru dalam kajian komunikasi dalam konteks sosial media. Kemudian tinjauan pustaka di sini yang dapat saya ambil yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Dwifa Ramadhani Ginting, Fadlan Habib, Mansyur Syah, dan Rusdi Aulia Siregar. Mereka mengangkat judul yang berjudul Pengaruh Konten Dakwah di Media Sosial TikTok terhadap Tingkat Religiositas Mahasiswa KPI FDK UIN Sumatera Utara. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara konten dakwah di media sosial TikTok dengan tingkat religiositas mahasiswa.
yang berarti bahwa ditayangkan di media sosial TikTok dapat mempengaruhi religiusitas pengguna. Dengan persentase 22,7% pengaruh konten dakwah TikTok terhadap tingkat religiusitas mahasiswa dan 77,3% mahasiswa mungkin mengakses konten dakwah dari platform yang lain seperti YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Al-Bahraini, Hasan Sazali, dan Hatibah yang berjudul Pengaruh Penyampaian Konten Dakwah TikTok terhadap Efektivitas Dakwah Salam TV. Adapun hasilnya terdapat pengaruh pada penyampaian dakwah TikTok terhadap efektivitas dakwah Salam TV sebesar 55,1% dan setiap satu peningkatan nilai penyampaian akan menambah nilai efektivitas sebesar 0,846. Pengaruh penyampaian konten di TikTok terhadap efektivitas dakwah Salam TV ini sebesar 55,9% dan setiap peningkatan satu nilai penyampaian akan menambah nilai efektivitas sebesar 0,965. Kemudian definisi konseptual yang dapat saya ambil, menurut Palupi di sini dijelaskan bahwa TikTok adalah aplikasi dengan efek spesial yang unik dan menarik yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit dan berbagi klip video pendek berdurasi 15 detik, 60 detik atau 3 menit dengan berbagai musik pendukung dan pendukung filter wajah. Kemudian kajian menunjukkan pada tahun 2022, menurut Palupi juga banyak orang menggunakan TikTok, salah satu aplikasi dengan jumlah pengguna tertinggi dan berada di 5 peringkat media sosial tertinggi karena TikTok adalah aplikasi yang mudah digunakan dan menyenangkan untuk membuat video pendek karena jumlah penggunanya telah melebihi dari 1 miliar. Nah, kesimpulan saya bahwa TikTok itu adalah platform media sosial yang unik dan populer karena memiliki fitur seperti efek unik, musik pendukung, dan filter wajah yang memudahkan pengguna untuk membuat berbagai video pendek dengan lebih mudah dan praktis. TikTok sekarang itu bukan hanya untuk situs hiburan, sekarang TikTok juga sudah berkembang menjadi platform yang digunakan untuk menyebarkan informasi modern, pendidikan, dan dakwah. TikTok memungkinkan siapa saja untuk membuat dan menyebarkan informasi dengan format video pendek yang menarik, termasuk para pendakwah muda. Nah, TikTok telah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna pada tahun 2022 yang berada di antara 5 media sosial terbaik. TikTok dianggap sebagai tempat strategis untuk dakwah karena dapat menjangkau audiens yang lebih besar untuk menyebarkan pesan kebaikan. Kemudian untuk kegiatan spiritual remaja di sini, menurut Syukri itu kegiatan keagamaan atau kegiatan spiritual remaja itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman tentang ajaran agama Islam untuk pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah melalui pemahaman. Nah, masa remaja adalah tahap penting dalam proses kematangan fisik dan mental di mana orang mulai memikirkan diri mereka sendiri dan menemukan identitas mereka. Kegiatan keagamaan digunakan oleh remaja Islam untuk meningkatkan kesadaran religius, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga mengajarkan mereka cara mengatasi tantangan yang muncul di lingkungan mereka. Remaja dapat membangun identitas diri dan memenuhi keinginan mereka untuk belajar dan berkembang dengan menghadapi masalah bersama. Kemudian aspek atau dimensi, di sini saya mengambil 5 aspek dari variabel konten dakwah TikTok. Yang pertama adalah pemahaman tentang bagaimana strategi dakwah dapat berfungsi. Yang kedua, dampak jangka panjang tentang pemaparan konten dakwah di TikTok pada audiens yang beragam. Yang ketiga, dampak pemahaman dan praktik keagamaan. Yang keempat, peran algoritma dalam penyebaran konten dakwah dan interaksi antara kreator dan audiens dapat meningkatkan literatur. Yang terakhir membantu mengembangkan strategi dakwah yang lebih efektif di era digital. Kemudian untuk variabel yang berikutnya adalah kegiatan spiritual remaja. Di sini saya mengambil 4 aspek. Yang pertama, pertumbuhan pikiran mental, kemudian perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, dan perkembangan moral. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu dari variabel konten dakwah TikTok sendiri itu faktor yang mempengaruhi di mana memudahkan dai untuk bisa berdakwah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, memiliki sasaran dakwah yang tepat. Dan yang ketiga, merupakan aplikasi yang mudah dan memiliki banyak fitur yang dapat membantu aktivitas dakwah. Yang keempat, algoritma TikTok yang membuat video lebih mudah dilihat oleh pengguna.
Dan yang terakhir, dapat melihat bagaimana reaksi orang terhadap video yang sudah kita upload. Nah, kemudian kegiatan dari variabel kegiatan spiritual remaja ini, menurut Haris Budiman pada penelitian yang berjudul Kesadaran Beragama pada Remaja, bahwa faktor yang mempengaruhi kegiatan spiritual remaja adalah perkembangan faktor jasmani dan rohani. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Gaisani, di mana peneliti itu menemukan bahwa media sosial TikTok itu mempengaruhi perilaku keagamaan remaja sebesar 52,3%, yang berarti bahwa perilaku keagamaan remaja di Kecamatan Blangkejeren adalah 52,3% dan sisa 100% atau 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis peneliti itu benar, yaitu bahwa pengguna media sosial TikTok itu dapat berdampak pada perilaku keagamaan remaja di Kecamatan Blangkejeren. Hal ini terbukti dengan hasil alpha penelitian, yang artinya ataupun media sosial TikTok berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku spiritual remaja di Kecamatan Blangkejeren. Kemudian ini kerangka berpikir yang saya buat, Bu, dari variabel konten dakwah TikTok dan variabel kegiatan spiritual remaja, dan berikut aspek-aspeknya yang saya akan meneliti di Madrasah Sanawiyah Ibnu Qayyim Putri. Nah, hipotesis yang saya buat di sini bahwa terdapat pengaruh konten dakwah TikTok terhadap kegiatan spiritual remaja siswi Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Putri. Kemudian untuk bab 3, pendekatan penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk menguji pengaruh konten dakwah TikTok terhadap kegiatan spiritual remaja santri di Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Putri. Desain korelasional ini dipilih karena bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana hubungan antara kedua variabel tersebut tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel bebas. Kemudian identifikasi variabel penelitian. Di sini ada 2, variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, variabel bebas di sini adalah konten dakwah TikTok, dan kemudian variabel terikat adalah kegiatan spiritual remaja. Kemudian untuk operasionalisasi konsep penelitian konten dakwah TikTok ini, TikTok ini adalah sebuah platform media sosial yang unik dan populer karena memiliki fitur seperti efek unik musik pendukung dan filter wajah yang memudahkan pengguna untuk membuat berbagai video pendek dengan lebih mudah dan praktis. Dan untuk kegiatan spiritual remaja, variabel kegiatan spiritual remaja ini, Bu, di mana itu tadi kegiatan spiritual remaja itu masa remaja adalah tahap penting dalam proses kematangan fisik dan mental, di mana orang itu mulai memikirkan diri mereka sendiri dan menemukan identitas mereka. Kegiatan keagamaan digunakan oleh remaja Islam untuk meningkatkan kesadaran religius, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Kemudian populasi dan sampel di sini saya akan meneliti di anak-anak remaja Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Putri yang berjumlah 144 siswi. Dari jumlah tersebut didapatkan hasil sampel dalam penelitian ini adalah minimal siswi aktif Madrasah Sanawiyah Ibnu Qayyim Putri. Penelitian sampel ditentukan dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa melihat tingkatan yang ada dalam populasi. Seperti ini rumusnya. Dan populasi dalam penelitian ini yaitu 144 siswi aktif Pondok Pesantren Ibnu Putri dengan margin kesalahan yang ditentukan 10% atau 0,1. Ukuran sampel siswi MTS Ibnu Qayyim Putri minimal adalah 59 orang. Lokasi penelitian saya akan melakukan di Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Putri Yogyakarta yang beralamat di Gandul Sendang Tirto Berbah Sleman. Metode pengumpulan data di sini saya menggunakan metode kuesioner. Jawaban dari kuesioner yang ini dikategorikan ke dalam beberapa skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada 4, Bu, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian instrumen penelitiannya seperti ini. Teknik pengumpulan ini menggunakan kuesioner untuk teknik pengumpulan data. Adapun blueprint atau skala pertama itu dari variabel yang pertama, konten dakwah TikTok, dengan berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi dan juga indikator-indikatornya. Kemudian saya ingin membuat sekitar 60 soal
yang sudah saya presentasi di sini masing-masing aspek mendapatkan 20%. Kemudian untuk blueprint yang kedua itu di variabel yang kedua yaitu kegiatan spiritual remaja. Ini juga sudah saya bagi dari beberapa aspek yang sudah saya sebutkan tadi dan juga beberapa indikator yang ada. Masing-masing aspek itu mendapatkan 25%. Kemudian teknik analisis data adalah teknik analisis data di sini metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi yang memudahkan pemahaman karakteristik data dan bermanfaat dalam menemukan solusi terhadap permasalahan. Di sini saya menggunakan analisis regresi sederhana. Yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik regresi linear sederhana melalui program analisis SPSS. Regresi sederhana digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel dependen berdasarkan naik turunnya variabel independen. Kemudian ini daftar pusakanya, jadi daftar pusakanya belum semua saya cantumin. Setelah ini Bu, mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi proposal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.